di era sekarang untuk bisa sustain di pasar yang sangat dinamis ini, kita perlu juga untuk berinovasi gitu. Karena kalau kita tidak berinovasi, nanti kesempatan itu bisa diambil oleh kompetitor kita gitu. Hai Sobat Sarastia, ketemu lagi dengan saya Miss Alfira. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang proses audit. Nah, jadi pasca COVID kita sangat paham ya bahwa banyak sekali pelaku bisnis ataupun business owner yang merasa organisasinya itu kesulitan gitu ya untuk menerima perubahan yang sangat cepat gitu. Yang pertama bisa terjadi di area pelanggan yang banyak mau atau banyak tuntutan terhadap bisnis kita. Kemudian ada juga tentang biaya operasional yang sangat tinggi saat ini ya. Lalu ada juga tentang kepatuhan regulasi atau regulasi yang muncul banyak banget ya yang baru-baru. Kemudian juga tentang teknologi yang akhirnya semua ini menuntut kita untuk segera beradaptasi. Nah, tapi jangan takut teman-teman, kita semua itu bisa sustain di era bisnis saat ini ketika proses yang kita jalankan itu efisien gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya proses yang selama ini kita jalankan itu ternyata tidak efisien gitu. Akhirnya itu bisa berdampak kepada membengkaknya biaya operasional atau misalnya itu tidak lagi cocok dengan kepuasan pelanggan yang saat ini kayak gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ini sebuah fakta gitu ya. Banyak sekali pelaku bisnis itu yang merasa masalah yang sama, mulai dari UMKM ataupun perusahaan besar gitu. Nah, kita ambil contoh, misalnya adanya inefisiensi pada proses pelayanan customer, mulai dari lambatnya pengiriman ataupun lambatnya handling komplain, ini kan akhirnya berujung kepada ketidakpuasan customer kita. Lalu ada juga tentang inefisiensi proses terhadap kepatuhan regulasi yang berlaku gitu ya. Nah, ini nanti ditakutkan ujung-ujungnya nanti organisasi kita terkena denda misal. Atau juga karena kita tetap menjalankan aktivitas-aktivitas inefisiensi proses tersebut, akhirnya kita terlalu fokus terhadap proses existing gitu ya. Dan kita merasa kita tidak punya waktu untuk berinovasi. Nah, padahal kan teman-teman ya, di era sekarang untuk bisa sustain di pasar yang sangat dinamis ini, kita perlu juga untuk berinovasi gitu. Karena kalau kita tidak berinovasi, nanti kesempatan itu bisa diambil oleh kompetitor kita gitu. Nah, jadi kita nih memang saat ini perlu banget untuk melihat lagi proses-proses yang berjalan di organisasi kita, apakah itu sudah sesuai, sudah efisien, dan akhirnya inilah dimana kita membutuhkan yang namanya sebuah keilmuan, yaitu proses audit. Nah, maka dari itu, di tahun ini Sarastia sedang mengembangkan sebuah metodologi untuk membantu para business owner dan organisasi mengaudit proses bisnisnya. Namanya adalah Sarastia Process Audit atau SPA. Jadi, SPA ini merupakan sebuah metodologi audit proses yang sangat holistik, teman-teman ya, di mana teman-teman nanti akan diajarkan untuk mengenali proses bisnis apa saja yang harus teman-teman lihat ataupun temukan berdasarkan tujuan bisnis organisasinya masing-masing. Tidak hanya sampai di sana, kita juga diajak untuk melihat apakah proses bisnis ini sudah pernah dilakukan di dalam organisasi. Lalu kita juga diminta untuk menganalisis gitu ya. Ini sudah dilakukan, tapi apakah sudah didokumentasikan? Misalnya kayak gitu. Oh, ini sudah ada dokumentasi, tapi misalnya perlu diperbaiki. Nah, maka nanti kita akan ajarkan juga gitu bagaimana teman-teman untuk bisa mendokumentasikan proses bisnis secara teratur gitu ya, secara runut gitu. Nah, setelah didokumentasikan, nanti teman-teman juga akan diajarkan untuk mengimplementasikannya, mengevaluasi dan memperbaiki jika memang diperlukan sebuah perbaikan terhadap proses bisnis tersebut. Jadi, bukan hanya tentang bagaimana kita melihat aktivitas yang sedang berjalan, tapi teman-teman diajak untuk melihat apakah proses yang dilakukan ini menunjang nggak gitu terhadap tujuan bisnisnya teman-teman, seperti itu.
Oke, nah harapannya ketika teman-teman mengimplementasikan metodologi Sarastia proses audit ini, teman-teman bisa mendapatkan 3 hal. Yang pertama, teman-teman bisa meningkatkan efisiensi waktu dalam pengerjaan setiap proses yang berjalan. Yang kedua, teman-teman bisa menyesuaikan proses yang ada di organisasinya itu fit dengan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman terhindar dari pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, teman-teman bisa melakukan inovasi gitu ya, dan ini paling penting. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa di zaman sekarang kita perlu banget yang namanya berinovasi. Tapi dengan adanya inovasi, kita harus paham betul, kita harus bisa melakukan cek bahwa area proses kita itu sudah steady dulu atau sudah stabil. Nah, kenapa sih kita perlu banget gitu ya untuk mempelajari proses audit ini? Ya, karena kita saat ini perlu banget teman-teman untuk melihat apakah proses yang sedang berjalan di organisasi kita ini akan menunjang gitu untuk percepatan pencapaian tujuan bisnis kita, gitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang masih penasaran gitu dengan bagaimana cara mengimplementasikan proses audit di perusahaan saya gitu ya, segera aja teman-teman hubungin tim Sarastia, boleh ke nomor admin yang tertera di link bio kami. Lalu nanti teman-teman akan kami hubungin dan pasti akan kami ajak diskusi tentang dinamika-dinamika yang selama ini terjadi di bisnis teman-teman. Oke, jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.